KBR Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua di hari ini, Rabu 14 Februari 2024? Bersama saya, Naomi Liandra di What's Trending KBR Pagi. Abis nyoblos berburu diskon, itu yang bakal kita obrolin pagi hari ini. Kira-kira konten apa nih yang paling sering masuk ke FYP atau FYP atau For Your Page teman-teman semua? Cinta atau coblos. Kayaknya sih kalau ngomongin cinta agak sedikit kalah pamor dikit ya sama pemilu yang lagi hits banget sekarang ini. Memang 14 Februari ini memang jadi momen spesial karena Valentine's Day ini bertepatan juga dengan hari pemungutan suara pemilu 2024. Udah gitu tanggal merah juga ya kan. Cocok banget gak sih abis menyalurkan hak pilih di TPS, lanjut jalan-jalan, kemudian ngisi hari libur bareng sama pasangan. Dan pas banget juga momennya karena memang lagi banyak diskon bagi kamu-kamu yang berjari ungu alias sudah nyoblos. Buat para jomblo, banjir promo juga tenang aja, bisa dimanfaatin juga ya, biar gak sepi-sepi banget di hari kasih sayang ini. Tapi kalau kalian lihat ada banyak banget diskon potongan harga pemilu 2024 seperti di platform e-commerce misalnya, itu ada berbagai diskon terkait dengan makanan. Mulai makanan Jepang kayak sushi, kemudian chicken, roti, ice cream, cemilan, sampai ke minumannya juga ada. Kayak kopi, kemudian boba, dan lain sebagainya. Gak cuma makanan minuman, diskon hotel juga ada, tempat wisata juga ada, taman bermain dan juga bioskop juga ada, semuanya lengkap. Besaran diskonnya juga bisa sampai 50%, bahkan ada yang kasih promo buy one get one ya. Katanya sih diskon gede-gedean ini inisiatif dari pengusaha dan pemerintah yang mau mendorong partisipasi orang-orang di pemilu 2024. Dan selain itu juga program bernama Clinking Fund itu diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi nggak usah khawatir ya kalau mau makan bareng keluarga atau pasangan di hari ini 14 Februari 2024 karena memang ada diskon untuk kelingking bertintanya kamu. Kita akan bahas diskon apa saja yang ada di pemilu 2024 ini dan ada pengaruhnya di kontestasi pemilu 2024. Tapi sebelumnya kita juga sudah nanyain beberapa calon pemilih apakah mereka juga berniat nih memanfaatkan promo-promo tersebut, dan inilah suara mereka. Ya, hari ini aku nyoblos. Alasan nyoblos karena ingin menggunakan hak suaranya dan ikut berkontribusi atau berpartisipasi aktif untuk turut menentukan siapa calon pemimpin maupun calon legislatif yang bakal menjabat nantinya. Tahu sih bakal banyak promo pas pemilu, dan ya sebenarnya itu juga jadi salah satu alasan ya kenapa ikutan nyoblos gitu pas pemilu kali ini. Karena kan banyak banget tuh mulai dari makanan sampai fashion juga ya. Jadi ya bakal memaksimalkan promosi ini karena kan 5 tahunan sekali juga. Ya tentu aja nyoblos ya, soalnya kan kayak ini pertama kalinya aku nyoblos. Terus yang kedua banyak banget tahu promo-promo yang ditawarin gitu. Jadi pengen sih gunain kesempatan ini buat dapetin promo sebetulnya, karena lumayan banget. Dan dari beberapa hari yang lalu sebelum pemilu tuh kayak aku udah nandain banyak banget gitu loh promo-promo apa aja sih yang ada di hari pemilu ini. Jadi karena pemilu ini aku benar-benar berburu promo sih. Ya aku tentu nyoblos dong hari ini, karena kan aku juga first time voter juga kan. Apalagi tahun ini juga pasti tahun demokrasi buat kita juga. Dan tentu aja pasti karena ada brand-brand dan banyak promo dan juga diskon yang menarik. Kalau misalnya kayak kita nunjukin jari kelingking gitu ibaratnya yang udah dicap warna ungu. Jadi kayak why not kita memburu diskon dari cap jari. Pagi pergi ke TPS buat nyoblos. Sebenarnya pengen itu sih ikut milih calon pemimpin Indonesia, tapi pengen juga celupin jari kelingking ke tinta. Sering banget lihat iklannya di mall-mall gitu. Sebenarnya itu juga jadi salah satu alasannya sih, karena kan kalau biar dapet diskon itu harus nunjukin jari kelingking yang udah dicelupin tinta setelah pemilu ya. Saya nyoblos karena memang saya punya kapasitas diri sendiri bahwa nyoblos itu harus. Karena saya juga mau cari diskon
Karena tinggal nunjukin jari aja katanya dapat diskon. Ya udah saya nyoblos aja. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Oke, sebelum kita bahas soal promo-promo menarik yang menanti para pemilih lewat program Clinking Fun, kita pantau dulu suasana pemilu di kota-kota di Indonesia. Yang pertama kita akan ke Yogyakarta dulu. Udah pada rame belum ya TPS-TPS di sana atau masih sepi-sepi aja? Kita tersambung dengan Daniel Anton dari Radio Love Jogja. Halo Anton. Halo, selamat pagi Mbak Naomi. Selamat pagi. Gimana, udah nyoblos atau belum nih? Atau baru mau ke TPS? Baru nanti jam 10 Mbak undangannya. Oh, jam 10 undangannya ya. Sekarang masih prepare ya? Iya. Outfitnya apa nih? Iya, betul Mbak. Anton, outfitnya apa nih? Kenapa? Outfitnya apa hari ini? Warna apa? Saya pakai netral aja sih Mbak. Enggak apa-apa. Oh, enggak pink juga ya? Karena lagi Valentine ya? Enggak. Oke. Suasana Jogja di hari pemungutan suara gimana nih? Rame, sepi, atau seperti apa? Boleh diinformasiin. Kalau sejauh pantauan saya dengan teman-teman, suasana di sini cukup ramai sih Mbak. Antusias warga juga dari semalam sudah pada mendesain banyak TPS-TPS. Jadi unik-unik gitu Mbak TPS-nya. TPS-nya unik-unik. Salah satu yang unik yang kamu lihat apa nih? Ya, yang unik adalah ada yang ada yang warna pintu masuknya itu dicat macam-macam sih Mbak, berbagai warna jadi pelangi gitu. Wow, jadi pintu cat masuk. Terus ada yang dikasih balon-balon, jadi malah kayak jadi pesta ulang tahun. Jadi kayak pesta ulang tahun ya. Tapi seru dong ya, berarti antusiasnya warga di Jogja juga keren banget. Tapi tadi kan Anton bilang antusias gitu kan, tapi kelihatan banget gak sih si pemilih ini untuk menggunakan hak suaranya di sana? Iya, kalau untuk hak pilihnya dari kemarin kita ketemu dengan banyak orang, antusias sih Mbak, malah juga mereka akan punya rencana setelah coblosan ke banyak tempat, karena kan memang di sini juga lagi banyak promo makanan gitu. Wah, asik nih ya yang ada di Jogja. Mungkin yang lagi liburan ke Jogja juga banyak ya yang akhirnya nyoblos di sana. Jadi DPTB gitu. Iya, banyak juga. Oh, oke. Jadi full nih, kuotanya penuh. Iya, sebetulnya penuh sih, Mbak. Oke. Cukup ramai juga nggak sih bisnis food and beverage di Jogja? Dengan promo buat masyarakat pakai tinta umum. Dari kemarin itu sudah banyak yang mencari screenshot ke beberapa produk-produk tertentu gitu. Udah ada yang join sama teman-teman, yuk kita kesana yuk gitu. Diskonnya berapa persen tuh? 14% kah atau 50% kah? Tahu nggak nih Anton? Macam-macam variasi. Ada yang 25%, ada yang 14%, ada yang 50%. Itu. Malah kalau ada yang datang dengan pasangan itu hampir sekitar 75%. Oh, jadi kalau datang sama pasangan diskonnya 75%. Kalau nggak ada pasangan dan uniknya adalah kalau dengan pasangan itu akan ditanya sudah jalan berapa lama. Oh alah, jadi kalau jalannya udah lebih dari 2 tahun diskonnya nambah nggak nih? Atau sama aja? Kayaknya sepertinya dihitung dari masa hubungannya berapa lama gitu sih. Waduh, berarti teman-teman di Jogja harus ready bawa pasangan dan udah jadi pacar kontrak aja dulu ya, nggak bilang aja udah berapa tahun biar diskonnya lebih banyak. Oke, terakhir nih bakal nambah antusiasme para pemilih nggak nih kira-kira Anton? Iya Mbak, menambah karena memang dari hal seperti itu menjadi menarik sih Mbak. Saya dan teman-teman itu lihat itu menjadi seperti suasana pesta demokrasi tersendiri. Jadi itu menjadi daya tarik untuk membuat orang akhirnya nggak golput sih, hanya tertarik di situ karena memang ada banyak tawaran-tawaran yang tidak hanya berlaku untuk sampai siang tapi juga sampai sore. Jadi ada yang karena kan hari ini bertepatan juga dengan Valentine, jadi ada diskon-diskon yang khusus juga Valentine, jadi digabungkan gitu. Wah, mantap nih. Ya udah kalau begitu thank you banget Anton untuk laporannya dari Yogyakarta. Sama-sama Mbak Naomi. Ya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Oke, Ketua Umum Apindo Sinta W. Kamdani juga mengatakan bahwa program Clinking Fund ini sudah dijalankan sejak pemilu 2019 dan mampu menurunkan golput sebesar 18%. Dan katanya sih program Clinking Fund ini menyasar pemilih muda. Udah yang kedua kalinya ya.
Apindo menggagas yang namanya Clinking Fund. Jadi 5 tahun yang lalu pada waktu pemilu kita juga menggagas inisiatif yang sama. Kita menggandeng Hipindo maupun APPBI. Jadi dari retailer dan mall untuk bekerja sama lah. Untuk basically tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi pemilih sehingga bisa mengurangi golput. Itu tujuan utama. Kalau kita lihat datanya itu di tahun 2000 sebelum, jadi di pemilu sebelumnya 2014 itu tuh golputnya bisa sampai 30%. Di 2019 hasilnya kita bisa menurunkan golput sampai 18%. Jadi lumayan kan? Jadi sekarang kalau kita lihat kenapa kita menggagas ini lagi, kita mau paling tidak mempertahankan atau malah lebih menurunkan lagi golputnya. Kan banyak yang pergi liburan nih, ya kan? Karena ada tanggal 8 libur, ya kan? Tanggal 10 hari Sabtu libur. Nah, kita ini orang udah pada banyak yang ada yang keluar negeri segala macam. Sementara kita tahu pemilih terbanyak itu kan ada di pemilih muda. Ya. Dan pemilih muda itu katanya berdasarkan data dari survei CSS kalau nggak salah mengatakan itu golputnya bisa sampai 11%. Jadi kita juga mau memastikan pemilih-pemilih muda ini juga kita ajak berpartisipasi. Nah, caranya dengan gimana? Nah, inilah Clinking Fund ini. Nah, dengan tintanya itu dia bisa ke mall-mall berbelanja dan mendapatkan diskon khusus gitu. Kalau kita lihat 5 tahun yang lalu tuh naiknya signifikan sekali, penjualan bisa sampai 3 sampai 10 kali dalam satu hari. Ya, harapan kami tentu saja partisipasi ya. Ini kita semua mau pesta, namanya juga pesta demokrasi. Fun, it's supposed to be pesta. Nah, marilah kita sama-sama ini jadikan juga Indonesia ini kan juga pusat belanja ya. Jadi maksudnya kita juga meningkatkan lalu lintas daripada transaksi belanja kita nih. Dan juga kita melihat bahwa ini kesempatan bahwa kita nih bersama-sama bagaimana nih bisa juga berpartisipasi dengan ya teman-teman semua ini kan retailer ini dalam kondisi yang seperti ini kan juga mau menunjukkan produk-produk bangga buatan Indonesia juga banyak ya kan. Jadi harapan kami semua produk baik itu produk Indonesia maupun produk-produk yang nanti juga sudah banyak ada di berbagai mall di Indonesia ini, semua kita bisa kesempatan untuk belanja bersama gitu. Juga tadi kalian menyantap di restoran-restoran maupun juga tempat-tempat rekreasi tadi gitu. Jadi marilah kita ambil kesempatan ini untuk berpesta sambil kita mendukung untuk ekonomi Indonesia nih bisa tumbuh nih pada saat pemilu ini. Tak hanya di mal-mal, diskon juga berlaku di restoran, kafe, sampai hotel. Kata Ketua Umum GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Haryadi Sukamdani, program Clinking Fund diharapkan memberikan nilai tambah dari ajang nyoblos di pemilu 2024. Jadi memang kita dulu idenya adalah supaya bagaimana orang mau mencoblos dan kita memanfaatkan nilai tambah dari atau memberikan nilai kepada orang yang nyoblos itu sesuatu gitu, dan itu yang lalu kita bikin dalam bentuk diskon. Jadi diskon dimanapun ternyata juga ada efek menaikkan dari belanja yang ada di mal-mal itu. Nah, kita harapkan nanti tinggal sekarang sosialisasinya nih supaya semua orang tahu bahwa tanda tinta di klinkingnya nanti itu bisa mendapatkan diskon di hampir semua mall se-Indonesia. Restoran, kafe, dan tentu juga hotel, tapi saya rasa mungkin tempat rekreasi. Ya, tempat rekreasi juga, tempat hiburan. Tempat hiburan. Tapi ini juga maksudnya bukan hanya kelingking loh ya, kalau jempol juga juga. Jangan ntar semua. Yang penting milih dan ada tintanya ya. Gimana cara mendapatkan diskonnya? Ini dia penjelasan Wakil Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hipindo, sekaligus Ketua Panitia Clinking Fund, Feti Kwartati. Mudah banget bagi para masyarakat yang sudah menyoblos, yang jarinya sudah bertinta, bisa langsung datang ke pusat perbelanja, ke toko-toko, ke restoran, pusat rekreasi, dan mendapat tambahan diskon atau diskon istimewa. Dan tahun ini kami targetkan lebih banyak lagi yang bisa ikut ya, karena kita bekerja sama dengan APPBI, ada 400 mall lebih, kemudian anggota retail dari Hipindo sendiri sudah 300 company lebih, jadi bisa ribuan brand dan juga bisa sampai 100.000 gerai yang ikut berpartisipasi seluruh Indonesia. Macam-macam, ada diskon 14% karena tanggal 14, ada buy one get one, ada harga istimewa, jadi banyak sekali bervariasi promosinya. Newsbeat.
Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Canberra dan Panitia Pemilu Luar Negeri PPLN Canberra menyelenggarakan pasar senggol selama pelaksanaan pemungutan suara di Pemilu 2024. Berbagai jajanan tradisional khas Indonesia berjajar meramaikan Pemilu 2024 Indonesia yang diselenggarakan di Canberra, Australia. Atase Perdagangan RI di Canberra, Agung Haris Setiawan mengatakan pasar senggol diselenggarakan untuk memberikan kesempatan mempromosikan kuliner khas Indonesia di Australia. Tak hanya menarik dan mengobati kerinduan WNI yang tinggal di Canberra, pasar senggol ini juga menarik perhatian warga sekitar. Berdasarkan laporan dari pemungutan suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Singapura, dari 57.000 daftar pemilih tetap DPT yang mendapatkan undangan mencoblos, hanya sekitar 30% yang menggunakan hak suaranya. Ketua PPLN Singapura, Suryat Maning Hani Wijaya, mengatakan salah satu alasan WNI tidak bisa menggunakan hak suaranya adalah tidak bisa libur bekerja. Bahkan pemilihan waktu nyoblos di tanggal 11 Februari 2024 banyak dipertanyakan lantaran bertepatan dengan perayaan dan libur Imlek. Usai berulang tahun pada 11 Februari 2024 kemarin, member girl band asal Korea Selatan Rose Blackpink meminta saran dari penggemarnya soal nama fandom solonya. Permintaan ini diiringi spoiler lagu baru dari Rose berjudul Vampire Holly di Instagram pribadinya. Dikabarkan lagu yang ditulis Rose sejak tahun lalu ini bakal jadi hadiah bagi para penggemarnya. Sontak para penggemar Blackpink dibuat heboh dengan berbagai rekomendasi nama fandom Rose. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Tadi dari Jogja sudah disampaikan, sebelumnya dari Radio Love Jogja, si Anton bilang kalau di sana suasananya itu fun banget karena tempat TPS-nya juga dicat warna-warni, kemudian antusiasmenya juga luar biasa masyarakat di Jogja. Kalau di Surabaya seperti apa? Sudah tersambung dengan Agung. Selamat pagi Agung. Pagi Naomi. Pagi, gimana nih Agung? Udah nyoblos belum atau nanti? Oh nanti dong. Jangan ini bermalas-malasan dulu ya. Oh malas-malasan dulu. Oke baik. Jadi jam berapa nih kira-kira Agung menuju TPS-nya? Ya, yang jelas sih sebetulnya sudah di lokasi ini pagi ini mantau kondisinya seperti apa dan kelihatan banget ya ini masyarakat di GCA RT 5 RW 7 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya ini luar biasa karena luar biasanya GCA ini termasuk peserta lomba Kampung Sehat Kampung Surabaya Hebat masuk 75 besar dari 1.300-an RW se-Surabaya. Ini luar biasanya di GCA RT 5 RW 7 ini seperti ini sehingga ini masyarakat di sini ini luar biasa nih. Wah, Naomi, berbondong-bondong. Itu keren banget sih. Tapi ngomong-ngomong nih, nanti Mas Agung abis nyoblos mau berburu promo juga nggak nih? Kan ada promo Clinking Fun ya kan, lagi banyak diskon kalau nunjukin jari bertinta. Benar. Jadi sejak 9 Februari lalu sudah tersiar, sudah viral di Surabaya karena ada program Mak Nyos Mak Blek ya, mari nyoblos mangan wareg. Itu kan memang ide dari Bapak Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Rois, dan ditangkap atau disambut dengan Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia di Surabaya. Ini ada sekitar 55 kafe restoran yang siap memberi pelayanan gratis untuk pemilih pemula, Naomi. Wow, Mak Nyos Mak Blek, betul ya tadi ya? Betul, mari nyoblos mangan wareg. Oke, asik nih. Jadi ada 55 restoran ya kurang lebih yang kasih promo seperti itu. Tapi ngomongin Surabaya, gimana nih suasana di sana di hari pemungutan suara yang terpantau di sana sama Mas Agung? Ya, yang jelas kondisinya kondusif sekali, aman, lancar gitu ya. Ini kalau dari kondisi pagi hari ini masih 1-2 orang. Nanti selengkapnya nih kita akan ngobrol secara langsung bersama Ketua KPPS di TPS 89 GCA RT 5 RW 7 ini yang nanti akan memberikan info lebih lengkap ya. Ini karena yang lebih tahu beliau ini detailnya. Ini nanti bersama dengan Pak Ridwan Purnomo, Ketua KPPS ya di TPS 89. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Pak Agung. Nah ini kira-kira gimana ini kondisinya pagi hari ini? Kondusif tidak ini? Sebetulnya antusiasnya bagus.
warga kemarin malam juga ngumpul di sini. Tapi karena pagi ini hujan, jadi kayaknya agak siangan. Mereka akan lebih berebut di sini. Ya cuaca sih ya enak untuk tidur. Benar-benar. Jadi memang kondisinya kondisi untuk tidur. Betul. Tapi yang jelas ini saya lihat 1-2 orang sudah datang ini, dan kira-kira upaya dari teman-teman KPPS sendiri untuk memberikan sosialisasi, ajakan, mengingatkan warga GCA RT 5 RW 7 Surabaya ini untuk mau datang nyoblos gimana nih? Ya, dari pihak kami sendiri sih, dari KPPS kami sudah berusaha, tapi pada waktu kami memberikan surat pemberitahuan, itu banyak warga yang keluar karena kan pas liburan panjang, ya long weekend. Jadi kami harus ke rumah-rumah. Saya nggak bisa. Saya juga melalui WA. Kami ada di tempat kami ada WA group yaitu untuk warga, dan kami udah menyampaikan di sana. Dan kami juga kalau ketemu warga kami langsung jangan lupa ya nyoblos tanggal 14 Februari. Ya semacam itu. Dan kebanyakan memang belum terlalu tahu tempat kami di tempat kami ini di lapangan RT kami atau balai RT kami. Kemudian mereka, di situ ya, ada, dan mereka bersedia untuk datang karena deket sih dari rumah gitu. Oke, dan ini memang targetnya kan pemilih pemula ya, mengingat rentang usia 17 sampai 22 tahun di Surabaya, warga DPT daftar pemilih tetap 2 jutaan. Nah, itu sekitar 60%-nya itu pemilih tetap, dan saya yakin di GCA ini juga banyak ini pemilih pemulanya ya. Saya kurang tahu kalau itu, saya karena belum melihat secara jelas karena saya juga termasuk baru di KPPS, jadi saya nggak sempat juga untuk survei. Ya, tapi dari daftar pemilih tetap ada 287 orang ini ya, 287 orang, kurang lebih hampir 300-an lah ya. Betul. Baik, ada info tambahan lagi Pak Ridwan? Itu aja sih, tapi ya semoga berhasil lah di sini. Ya, amin. Semoga lancar semua ya. Amin. Terima kasih ya. Baik. Oke, demikian Naomi yang bisa saya himpun informasi dari TPS 89 di GCA RT 5 RW 7 di Surabaya. Kembali ke Naomi. Terima kasih Agung Purmana dari Radio Prima Surabaya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menurut Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf, Saifullah, program Clinking Fund adalah cara pemerintah dan pengusaha untuk meramaikan pesta demokrasi di Indonesia dengan cara yang lebih fun atau menyenangkan. Memang tujuannya nggak lain dan nggak bukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu. Ya, ini sejalan dengan imbauan KPU, kita sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghimbau seluruh stakeholders untuk berpartisipasi di dalam pemilu. Dan ini kan pesta 5 tahun sekali. Harusnya kita lebih tingkatkan dan untuk membuat gimmick dan menjadi menarik, dan tadi itu disampaikan namanya pesta ya harus happy, jadi kita ada fun-nya dengan Clinking Fund. Jadi ini kan merupakan kontribusi dari Pindo dan juga industri pariwisata, bagaimana kita bisa mendorong partisipasi rate dengan cara yang happy dan ringan dan menyenangkan. Tapi memang benar ya, kalau serbuan diskon kelingking bertinta ini mampu menaikkan minat masyarakat untuk memilih capres, cawapres, sampai caleg. Apakah mereka memilih hanya demi diskon atau memang basicnya udah punya pengetahuan politik? Kita akan bahas bareng manajer hukum dan advokasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, Dila Farhani N. Oke, gimana nih Anda melihat hal ini? Ada pengaruhnya kah? Dari saya pribadi sebenarnya pengaruhnya mungkin akan terlihat ketika nanti pasca pencoblosan ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat di tahun-tahun sebelumnya juga ini malah dilakukan ya, Clinking Fund ini. Kayak misal ini untuk menekan angka golput, tapi kalau misalnya kita lihat di tahun 2019 aja, banyak gitu ya orang-orang yang golput padahal udah diiming-imingin diskon juga gitu ya oleh para pebisnis gitu. Nah, tapi kan harapannya kita harus ikhtiar juga nih, misal para pemangku kepentingan seperti misal para pembisnis, tentunya mereka memakai kesempatan ini gitu untuk meraup keuntungan juga gitu, untuk menarik minat para pemilih juga untuk kemudian bisa mencoblos gitu. Kalau pemilih mau milih karena ada diskon nih, pilihannya kan bisa dibilang jadi rasional nggak sih? Jangan-jangan malah asal-asal pilih aja nih. Sebenarnya kan kalau semisal esensi mencoblos, saya yakin kalau hari ini ya, kondisi hari ini dengan keterpaparan informasi yang sangat banyak ya, baik untuk pilihan calegnya atau misal capres-cawapresnya, saya kira untuk angka pemilih yang kemudian tidak punya
pilihan itu akan relevansinya sedikit kayak gitu ya. Dan memang bisa dibilang kalau misal ada pemilih yang memilih untuk mencoblos gara-gara diskon, kayaknya itu hanya bonus aja deh Mbak. Kita harapannya ingin mendorong masyarakat itu supaya tidak hanya sekedar mencoblos untuk mengejar diskonan, karena kan flash sale biasanya di bulan-bulan akhir bulan juga ada gitu. Tapi kan ini semaraknya adalah semarak untuk kemudian masyarakat ini mau mencoblos bonusnya, nah dengan menikmati diskon-diskon yang ada di mall ataupun di online shop dan lain-lain. Nah, selain diskon gitu ya, hal-hal apa aja sih yang bisa dilakukan? Apakah pendidikan politik ini mestinya lebih digencarkan supaya nantinya masyarakat bisa tahu kenapa memang mereka harus memilih? Jadi sebenarnya masyarakat itu juga kan lagi gencar-gencarnya ya, tidak hanya para pegiat pemilu tapi juga lembaga-lembaga masyarakat sipil lainnya juga kayaknya lagi semangat banget ya untuk kemudian mengajak masyarakat itu untuk tidak golput pertama, kedua untuk membaca track record-nya. Mungkin pasca pemilu atau pasca pencoblosan ini juga harusnya ada nih kayak misal bukan evaluasi yang terkait dengan edukasi. Ini seberapa penting sih kalau misal kita mencoblos, kita tuh sudah bisa menyelamatkan negara tuh seberapa persen gitu. Harusnya kan ada survei seperti itu juga gitu ya. Jadi memang masyarakatnya tidak diajak untuk hanya kompulsif untuk mengejar diskon yang tadi kita bicarakan gitu, tapi memang kemudian esensi bernegaranya itu lewat pencoblosan ini gitu untuk sebagai ajang demokratisasi di negara. Terima kasih, itu tadi Manajer Hukum dan Advokasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, Dila Farhanien. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Cirebon. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cirebon, Mardeko, memastikan tempat pemungutan suara TPS di wilayahnya menggunakan sari kunyit sebagai pengganti tinta. Mardeko mengatakan inovasi sari kunyit sebagai pengganti tinta salah satu bentuk penghormatan kearifan lokal. Katanya penggunaan sari kunyit berawal dari keresahan akan salad yang tidak sah ketika jari kelingking diwarnai dengan tinta biasa. Mardeko mengatakan penggunaan sari kunyit sudah dijalankan sejak 2019 dan berhasil. Selanjutnya ke Tulung Agung, Jawa Barat. Demi meningkatkan keikutsertaan masyarakat di pemilu 2024, tempat pemungutan suara TPS di Tulung Agung berinovasi dengan memberikan hadiah berupa makanan gratis bagi 100 pemilih pertama. Hadiah ini diinisiasi Polres Tulung Agung yang berupaya mengajak pemilih datang ke lokasi pemilihan dengan jalan memberikan door prize bagi pemilih di wilayah hukum Polsek Karangrejo, Tulung Agung. Kapolres Tulung Agung AKBP Tengku Arsya Kadafi mengatakan pihak kepolisian memang diinstruksikan membantu kelancaran hari pemungutan suara, termasuk menarik minat masyarakat memilih calon presiden, calon wakil presiden, sampai calon anggota legislatif di TPS. Nah, kalau 2 TPS di atas berinovasi dengan tinta pemilu dan hadiah untuk menarik minat masyarakat menggunakan hak pilihnya, info terakhir datang dari Bali. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Selemadeg, Iputu Adi Wirawan mengatakan TPS 01 Bajara Kelot di Bali mendorong emansipasi dan penghormatan terhadap perempuan, salah satunya dengan melibatkan perempuan di hari pemungutan suara. Dikabarkan 7 petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara, 2 orang Linmas Perlindungan Masyarakat, sampai anggota kepolisian dan TNI yang bertugas. Semuanya perempuan. Iputu Adi Wirawan beranggapan keterlibatan perempuan di dunia politik sangat penting dan strategis, sehingga di wilayahnya diadakan TPS yang seluruh petugasnya adalah perempuan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum kita tutup obrolan hari ini, saya juga mau infoin untuk kamu kalau mau healing itu nggak perlu lagi pusing dan buang banyak duit. Cukup dengerin aja podcast Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. 2 kali dalam sebulan setiap hari Rabu. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and
Selamat memilih. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.